وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه وكن معنا بالتوفيق من الرضا والعناية من البداية إلى النهاية. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah, untuk selalu berbuat kebaikan. Salah satunya adalah kita belajar. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum. Dan ini semuanya adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena tidak semua orang itu diberi kenikmatan mereka merasakan bagaimana manisnya menuntut ilmu. Tidak semua orang itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana manisnya kita itu menuntut ilmu dan gampangnya kita itu untuk menuntut ilmu. Karena orang yang diberi kemudahan untuk menuntut ilmu ataupun orang yang diberi kenikmatan dalam menuntut ilmu itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadisnya man tafaqqaha fiddin, yaitu para man aradallahu khairan tafaqqaha fiddin, yaitu sesuai dengan hadisnya Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mana Allah itu berkehendak untuk memberi kebaikan kepada seorang hambanya, maka dia akan dipermudahkan untuk mencari ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Berarti antum di sini itu adalah pilihan, orang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memilih sebagai seseorang, maka otomatis orang tersebut adalah orang yang baik. Orang tersebut adalah orang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban daripada amanat yang sangat besar, yaitu amanat al-ilmu. Al-ilmu warathatul anbiya. Kita sampai pada apa yang dikatakan oleh musannaf, yaitu dalam perkataan beliau, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bidarina amin amin amin. Wa amma tafsiru ilmin anapun utawi nafsiri ilmu, wa amma tafsiru ilmin anapun utawi nafsiri ilmu, fahuwa mongko iku utawi tafsiru ilmin, fahuwa mongko iku utawi tafsiru ilmin sifatun iku sifat, sifatun iku sifat yatajalla kang dadi jelas, yatajalla kang dadi jelas biha kelawan sifat, yatajalla kang dadi jelas apa tafsir ilmin biha kelawan sifat liman maring wong qomat kang jumeneng apa sifat, qomat kang jumeneng apa sifat, hiya yaiku sifat, qomat kang jumeneng hiya yaiku sifat, biha bihi kelawan man
Al-madhkuru apa perkara kang disebut. Al-madhkuru apa perkara kang disebut. Kita sampai pada perkataan musannaf, yaitu salah satu pembagian daripada ilmu, salah satu macam daripada ilmu. Kalau kemarin kita ketahui bahwasanya ilmu itu ada dua. Ada kalanya ilmu fikih untuk agama kita, ataupun ada kalanya ilmu kedokteran itu adalah untuk badan kita. Terus kemudian musannaf melanjutkan dengan perkataannya lagi. Di sini ada yang namanya adalah tafsiru ilmin. Amma tafsiru ilmin, menafsiri daripada ilmu. Ada ilmu terus kemudian ditafsiri. Apa ditafsiri itu? Yaitu dijelaskan, diterangkan, ataupun diberi keterangan yang sangat panjang. Itu adalah tafsirul ilmin. Amma tafsirul ilmin, adapun menafsiri ilmu, fahuwa, maka itu adalah sifatun, sebuah sifat yatajalla, untuk menerangkan liman qamat bihil al-mazkur, barang siapa yang mengampau perkara yang telah disebutkan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika ada salah satu ilmu, terus kemudian ilmu itu tidak bisa difahami oleh kaum awam, atau ada ilmu ataupun ada kitab, terus kemudian kitab itu tidak bisa kita fahami. Kenapa? Banyak sebab. Ada kalanya terlalu ringkas, ada kalanya terlalu sulit dalam bahasanya, ada kalanya susunannya agak sulit difahami. Kemudian oleh para ulama mengarang sebuah kitab atau sebuah buku, yang mana buku ini hanya dikhususkan untuk menjelaskan daripada ilmu tersebut yang sulit untuk difahami. Contohnya kayak apa? Antum ngaji kitab Matan Ghoya wa Takrib dalam kitab fikih. Kemudian ada syarahnya. Syarahnya apa? Syarahnya adalah kitab Fathul Qorib. Antara kitab Matan Ghoya wa Takrib dan kitab Fathul Qorib itu isinya sama, nggak ada bedanya. Isinya sama, nggak ada bedanya. Bedanya apa? Bedanya kalau di kitab Matan Ghoya wa Takrib itu ringkasannya, kalau di Fathul Qorib itu adalah keterangan ataupun penjabaran ataupun penjelasan daripada kitab Matan Ghoya wa Takrib. Lah itu dinamakan sebagai tafsirul ilmin, menafsiri, menjelaskan daripada ilmu. Contoh lagi, ada kitab Tafsirul Jalalain, ada kitab Tafsir An-Nasafi, dan kitab-kitab yang lainnya itu banyak. Nah, contoh kayak Al-Quran, ada kitab Al-Quran yaitu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran itu kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang itu bisa memahami kitab Al-Quran. Tidak semua orang itu bisa memahami kitab Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita pelajari sebelum kita itu bisa memahami kitab Al-Quran. Salah satunya kita harus pandai dalam ilmu nahwu ataupun shorof. Kemudian kita harus pandai tentang sastra di dalam bahasa Arab. Kemudian kita harus pandai dalam berbahasa Arab. Terus kemudian kita harus pandai dalam ilmu-ilmu terjemah ataupun yang lainnya. Kita harus pandai dalam ilmu fikih, pandai dalam ilmu hadis, itu dalam Al-Quran. Jadi nggak semua orang itu bisa memahami kitab Al-Quran, dan tidak semua orang itu bisa memahami kitab Al-Quran. Yang bisa memahami kitab Al-Quran itu adalah orang yang ahli di dalam ilmu. Namanya adalah mufassir, orang ahli dalam menafsiri Quran. Di situ banyak syarat-syaratnya. Nah, salah satunya apa? Orang itu punya kecerdasan, orang itu pandai dalam ilmu tata bahasa dan lain daripada lainnya. Nah, ketika kita tidak bisa memahami Al-Quran, di situ ada seorang yang paham Al-Quran. Kemudian orang yang paham Al-Quran ini mengarang sebuah kitab. Kitabnya apa? Tafsirul Quran.
menjelaskan tentang Al-Quran. Contohnya kayak alif lam mim, itu apa maksudnya? Dzalikal kitabul la raiba fih, itu apa maksudnya? Hudal lil muttaqin, itu apa maksudnya? Lah itu dijelaskan di dalam kitab tafsir. Berarti tafsir itu apa? Menjelaskan perkara-perkara yang belum jelas atau menjelaskan perkara-perkara yang masih samar. Lah itu banyak di kitab-kitab agama kita. Salah satunya yang paling sering atau salah satunya yang paling tersohor itu adalah mengenai dengan yang berhubungan dengan Al-Quran. Itu paling sering. Kenapa kok kayak gitu? Karena kalau kita salah dalam memahami Al-Quran, kita tidak akan bisa mengenal agama kita. Kita tidak bisa mengenal agama kita. Karena orang yang faham Al-Quran, otomatis dia itu adalah orang yang faham fikih. Orang yang faham Al-Quran, otomatis dia itu adalah orang yang faham nahwu. Orang yang faham Al-Quran, otomatis dia adalah orang yang faham shorof dan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena Al-Quran adalah mukjizatnya Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mukjizat ini mulai sampai dulu ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi sampai sekarang itu masih ada. Mukjizat daripada nabi-nabi yang lain, mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa, itu sudah tidak ada. Tetapi yang ada hanya mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Yaitu kitab Al-Quran. Kalau antum menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran, berarti antum adalah mempelajari mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menyebarkan agama Islam di kota Mekah, banyak sekali orang-orang Arab atau orang-orang kafir pada zaman dahulu, yaitu pada zamannya Sayyidina Muhammad, banyak yang mau menirukan Al-Quran, yaitu banyak yang membuat tandingan Al-Quran. Contohnya Al-Quran ada surat yang namanya Al-Fil, atau di Al-Quran ada surat yang namanya Ad-Duha. Di situ dibuat surat yang mana surat itu mirip dengan Al-Quran. Supaya apa? Supaya umat-umat Islam pada zaman dahulu itu tidak paham mana Al-Quran, mana yang tidak Al-Quran, mana itu mukjizatnya Nabi, mana itu yang tidak mukjizatnya Nabi. Setelah dibuat, dari ketika orang kafir membuat daripada itu semuanya, yang ada tidak bisa menyamai dalam sastra, dalam bahasa Al-Quran. Sebab apa? Sebab di dalam Al-Quran itu banyak sekali sastra-sastra yang terkandung, yang mana itu tidak bisa difahami oleh orang sastra. Bahasa gampangnya kayak gini. Antum pernah baca puisi? Pernah belajar bahasa Indonesia? Pernah semuanya kan pasti. Di situ ada puisi. Ketika antum baca puisi, kira-kira ada nggak puisi yang antum tidak paham dengan bahasanya? Ada apa enggak? Pasti ada. Lah itu adalah sastra di dalam bahasa Indonesia. Di dalam Al-Quran itu banyak banget sastranya, yang mana sastra itu tidak mungkin bisa difahami oleh orang yang tidak paham ahli sastra. Itu di dalam Al-Quran. Walaupun kita kelihatannya bacanya itu biasa saja, alif lam mim sampai dengan terakhir kayak gini. Karena apa? Karena kita tidak paham. Kalau kita paham mengenai apa yang terkandung di dalam Al-Quran, antum akan merasakan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum paham, kalau antum tidak paham ya bisa saja. Kenapa? Karena kita tidak paham. Begitupun juga kita, kalau kita bisa memahami puisi karang orang Indonesia, ada puisi terus kemudian kita bisa memahami artinya seperti apa, alurnya seperti apa, modelnya seperti apa yang antum merasakan? Seakan-akan ruh kita itu akan terbang. Betul apa enggak? Sama juga dengan Al-Quran. Kalau antum paham Al-Quran dan antum tahu artinya dan antum tahu tata bahasanya, antum pasti akan mengetahui bahwa mukjizat itu, bahwa Al-Quran adalah mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana mukjizat ini tidak akan diberikan, tidak akan dipelajari oleh orang-orang yang salah.
Berarti antum di sini adalah orang yang terpilih untuk mengajari, untuk belajar daripada Al-Qur'an. Ada kalanya tafsiru ilmin, ada kalanya menafsiri daripada sebuah ilmu. Semua ilmu pasti itu ada tafsirnya. Semua ilmu tidak ada yang tidak. Terus kemudian musannif melanjutkan lagi. Wal fiqhu utawi fikih ma'rifatu daqaiqil ilmi iku ngawruhi pira-pira lembute ilmu. Wal fiqhu utawi fikih ma'rifatu daqaiqil ilmi iku ngawruhi pira-pira lembute ilmu. Terus kemudian musannif menerangkan lagi ada tafsiru ilmin, ada yang namanya menafsiri ilmu, dan ada kalanya yang namanya ilmu fikih, ada yang kalanya namanya ilmu fikih. Lah antum belajar ilmu fikih di pelajaran madrasah diniyah, baik itu jurusan kitab ataupun jurusan Al-Qur'an. Nah kira-kira apa itu fikih? Apa yang antum pahami tentang fikih? Apa itu fikih, coba saya tanya. Fikih itu apa? Fikih itu ilmu apa? Fikih, al-fiqhu, itu ilmu apa fikih itu? Kalau di dalam kitab sini, al-fiqhu, fikih itu adalah ma'rifatu daqaiqil ilmi, mengetahui daripada perincian-perincian ilmu, itu adalah fikih. Fikih wal fiqhu tawi fikih ma'rifatu daqaiqil ilmi iku ngawruhi pira-pira lembute ilmu atau mengetahui daripada perincian-perinciannya ilmu. Itu adalah ilmu fikih. Berarti kalau antum belajar ilmu fikih, berarti antum itu adalah belajar perincian-perincian daripada ilmu. Saya jelaskan kenapa kok bisa kayak gitu. Saya kasih contoh kecil di dalam niat, di dalam fardu-fardunya wudu. Fardu-fardunya wudu. Fardu-fardunya wudu itu ada berapa? Itu ada 6. Yang pertama itu adalah niat. Nah, ketika antum sudah mengetahui bahwasanya fardu yang pertama dari wudu itu adalah niat, kira-kira dalil di dalam Al-Quran itu apa? Kalaupun semisal fardunya wudu itu ada 6, kalau semisal yang pertama itu adalah niat, kira-kira dari mana? Yaitu bersumber dari Al-Quranul Karim. Bahwasanya fardu-fardunya wudu itu ada 6, itu bersumber daripada Al-Quran. Yang berbunyi itu adalah faghsilu wujuhakum wamsahu aydikum, terus sampai dengan akhir, yang artinya itu adalah basuhlah wajah kamu, kemudian basuhlah kedua tangan kamu sampai dengan kaki, sampai dengan tumit kaki. Nah, ketika di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan bahwasanya ada niat dalam berwudu. Di Al-Quran cuma dijelaskan cara-cara berwudu itu adalah yang pertama membasuh wajah, yang kedua adalah membasuh kedua tangan, yang ketiga adalah mengusap rambut. Tidak ada kata-kata niat. Terus niat dari mana kira-kira? Kenapa kok harus ada rukun-rukunnya niat? Dari mana? Bersumber dari hadisnya Rasulullah SAW, yaitu innamal a'malu binniyat. Sahnya sebuah pekerjaan itu berasal dari niat. Ketika antum belajar fardu-fardunya wudu, berarti otomatis antum sudah belajar apa aja? Banyak. Pertama, tahu niat dari mana? Dari hadisnya Nabi. Tahu yang pertama itu ada membasuh wajah dari mana? Dari Al-Quran. Dan di wudu ini itu adalah perincian-perinciannya. Globalnya mana? Di belakang daripada sebelum seorang ulama ahli fikih menentukan bahwasanya fardu-fardunya wudu itu ada 6. Itu masih bab wudu saja. Kemudian diterangkan faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kamu. Kira-kira batasan wajah itu dari mana? Yang dinamakan wajah itu mana? Dimulai dari tumbuhnya rambut sampai dengan rongga, apa ini namanya ini? Rongga, ini namanya apa ini? Dagu, rongga dagu. Kira-kira antum tahu batasan wajah dari mana? Saya tanya coba.
dari kedokteran. Betul apa enggak? Dokter apa wajah menurut ilmu ini itu adalah dari sini, mulai dari sini. Dari mana bentuknya antum tahu kayak itu? Dari ilmu kedokteran atau dari ilmu yang berhubungan dengan badan kita. Nah itu fikih. Belajar fikih itu juga sama saja antum belajar ilmu-ilmu yang lain. Di situ antum belajar hadis, di situ antum belajar Al-Qur'an, di situ belajar ilmu-ilmu yang berhubungan dengan badan kita. Itu adalah fikih. Contoh lain, ada orang head, ada perempuan head. Head maksimal itu apa? Sedikit-sedikitnya adalah 1 hari 1 malam. Kebiasaannya itu adalah 6 ataupun 7 hari. Kira-kira dari mana itu? Sumbernya dari mana? Apakah ada hadis Nabi yang menerangkan kayak gitu? Tidak ada. Terus dari mana? Dari penelitian Imam Syafi'i. Dulu Imam Syafi'i sebelum menentukan antara 6 sampai 7 itu adalah dengan cara, kalau sekarang itu membuat data statistik. Kalau sekarang mungkin di kelas 2 atau kelas 3 SMA ada materi itu kalau nggak salah. Statistik data itu ada. Dengan cara apa? Menulis. Setiap orang ditanyain, kamu headnya berapa hari? Ini berapa? Sampai beribu-ribu kemudian dirangkum menjadi kayak gitu. Ketika antum belajar tahu bahwa head itu adalah 6 sampai 7 hari, dari mana coba perinciannya? Data ilmu statistik dari penelitian. Lebih tinggi daripada seorang mahasiswa. Mahasiswa membuat skripsi atau membuat tulisan dengan cara penelitian. Imam Syafi'i tanpa gelar pun dulu sebelum ada ilmu penelitian sudah menjalankan ilmu penelitian daripada lainnya. Itu sedikit contoh daripada ilmu fikih. Makanya di sini tidak salah kalau semisal wal fiqhu, ilmu fikih itu adalah ma'rifatu daqaiqil ilmi, mengetahui daripada perincian dari ilmu. Kenapa kok dikatakan perincian? Karena di situ banyak ilmu-ilmu di belakangnya sebelum seorang ulama itu, sebelum ulama fikih itu menentukan hukum di dalam ilmu fikih. Ini fikih. Makanya kalau orang yang belajar fikih berarti dia adalah orang yang hebat. Orang yang belajar fikih berarti dia itu faham tentang sejarah-sejarah daripada ilmu, faham tentang inti-inti daripada ilmu. Dalam fikih juga ada yang namanya ilmu usulul fikih, asal-asal daripada fikih. Di situ banyak banget kaidahnya, dan itu sulit banget untuk dipahami. Kalau kita tidak mempunyai kecerdasan yang tinggi, akan sulit untuk memahami daripada ilmu usul fikih tadi. Itu di dalam fikih. Sebelum menentukan hanya hukum saja, bahwa kalau kita gampang kelihatannya, fardu-fardunya wudu itu cuma ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku, yang keempat itu adalah mengusap sebagian rambut, yang kelima membasuh kedua telapak kaki, yang keenam itu adalah tertib. Gampang kalau kita hafalkan. Tapi kalau kita tahu dari mana sumber daripada itu semuanya, satu hari pun kita membahas itu selama 24 jam tidak akan selesai mengenai ilmu hanya berhubungan dengan fardu-fardunya wudu saja, belum yang membatalkan, belum sunnah-sunnahnya, belum pembahasan yang lainnya. Jadi kita itu gampang. Ada salah satu ilmu hadis. Hadis kan ada banyak, ada 6 hadis dalam kutub sita, yaitu ucapan Rasulullah. Hadis itu adalah ucapan Rasulullah yang mana yang mutabaroh, yang diakui oleh ulama itu ada 6 kitab. Salah satunya adalah kitab Sahih Bukhari sallallahu alaihi. Cara pengumpulan hadis itu bagaimana? Semisal kayak gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-niyatu apa? Innamal a'malu bin niyat. Ada lagi yang ngomong faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda kata-kata qala Rasulullah dengan faqala Rasulullah itu nyarinya dulu ketika Imam Bukhari nyari keabsahan ilmu hadis, mulai dari negerinya Irak sampai dengan Mekah. Irak dengan Mekah itu berapa kilometer kira-kira? Jauh banget. Mungkin dari sini sampai dengan Syam mungkin, atau berapa? Itu jauh banget. Menggunakan apa? Menggunakan
unta. Hanya untuk mencari apa? Membedakan apakah itu qala Rasulullah, apakah itu faqala Rasulullah. Cuma beda fa saja. Itu ditempuh dengan berbagai jarak perjalanan. Itu ulama-ulama kita ketika menulis daripada keabsahan ilmu. Itu ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Kita sekarang ini itu adalah dipermudah oleh ulama-ulama kita untuk memahami daripada ilmu-ilmu itu. Ilmu fikih kita pahami dengan gampang, ilmu nahwu kita pahami dengan gampang, ilmu tafsir kita pahami dengan gampang, hadis pun juga sama, kita pahami dengan gampang. Kenapa? Sudah disajikan oleh ulama-ulama kita. Di sini wal fiqhu, dan fikih adalah ma'rifatu daqaiqil ilmi, mengetahui daripada perincian-perincian daripada ilmu. Qala Abu Hanifah, qala mendeko Abu Hanifah, sapa Abu Hanifah rahmatullahi alaih, yaitu Abu Hanifah berkata di dalam perkataannya. Siapa Abu Hanifah itu? Salah satu ulama 4 mazhab. Yang pertama adalah siapa yang pertama? Yang pertama adalah Imam Malik, yang kedua adalah Imam Abu Hanifah, yang ketiga adalah Imam Asy-Syafi'i, yang ketiga adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik mempunyai murid namanya adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah mempunyai murid namanya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai murid namanya adalah Ahmad ibn Hanbal. Keempat daripada ulama besar ini itu adalah hubungannya antara guru dengan murid, tetapi berbeda pendapat sangat banyak banget. Enggak apa-apa, itu adalah ilmu adalah luas. Qala Abu Hanifah berkata di dalam perkataannya rahmatullahi alaihim, wal fiqhu utawi fikih ma'rifatun nafsi, iku ngerteni awak dhewe ne wong. Wal alfiqhu utawi fikih ma'rifatun nafsi, iku ngerteni awak dhewe ne wong, ma ing barang laha kang anduweni manfaat apa nafas, laha kang anduweni manfaat apa nafas, wa malan barang alaiha kang ing atase melarate an-nafas. Wal alfiqhu utawi fikih ma'rifatun nafsi, iku ngaruhi awak-awakan ma ing barang laha kang nduweni manfaat apa nafas, wa malan barang alaiha kang anduweni kemelaratan apa nafas. Menurut Imam Abu Hanifah, yaitu salah satu ulama madhab, yaitu 4 madhab kita, beliau berkata bahwasanya apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih adalah ma'rifatun nafsi, mengetahui diri kita. Ilmu fikih adalah ilmu bagaimana cara mengetahui di dalam diri kita. Apa yang kita ketahui, sesuatu yang bermanfaat dalam diri kita atau sesuatu yang bisa menjadikan susah di dalam diri kita. Itu adalah ilmu fikih menurut Imam Abu Hanifah. Apa ilmu fikih? Mengetahui di dalam diri kita sesuatu yang bermanfaat ataupun sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu adalah ilmu fikih menurut Abu Hanifah. Saya kasih contoh. Orang mabuk-mabukan atau orang minum khamr, itu hukumnya apa? Hukumnya adalah haram. Kenapa kok haram? Karena bisa merusak badan kita, karena bisa merusak akal kita. Ketika minum khamr atau kita mabuk-mabukan, itu hukumnya haram. Berarti otomatis apa? Kenapa kok dilarang? Supaya akal kita itu terjaga daripada perkara-perkara kejelekan, supaya badan kita itu tidak gampang sakit atau lain-lainnya. Kenapa kok haram? Untuk menjaga daripada badan-badan kita. Dengan kita mengetahui bahwasanya minum khamr atau mabuk-mabukan atau narkoba atau sejenisnya bisa menunjukkan bahwasanya bahwa ini adalah perkara jelek. Kalau kita makan atau kalau kita minum akan menjadikan badan kita itu akan rusak. Kalau kita
tidak makan atau tidak minum, otomatis badan kita itu akan selamat. Itu fungsi daripada fikih. Bisa mengetahui mana itu baik dalam diri kita, mana itu tidak baik dalam diri kita. Contoh lagi, orang mencuri. Ketika kita mencuri dan ketahuan orang, kira-kira gimana? Kita pasti bakal digebukin orang, ataupun kita pasti akan masuk penjara. Maka mencuri hukumnya apa? Haram. Kenapa haram? Berbahaya dalam diri kita ataupun dalam diri orang lain, ataupun merugikan orang lain. Itu fikih. Dengan fikih kita tahu. Coba kalau nggak ada fikih, kita tidak tahu ilmu fikih, kita tidak tahu hukumnya mencuri, kita tidak tahu kira-kira bagaimana. Pasti kita akan mencuri. Hukumnya khamr kita tidak tahu, hukumnya narkoba kita tidak tahu. Apa yang kita kerjakan? Semua perkara itu pasti akan kita kerjakan. Tetapi dengan fikih tadi kita tahu, oh ini boleh, ini tidak, ini baik, ini tidak baik. Contoh lagi, makan babi semisal. Apa hukumnya makan babi? Haram. Kenapa? Karena tidak baik dalam diri kita. Tidak menurut yang saya baca, tapi nggak tahu ini benar apa enggak. Antum cari sendiri, habis ini mungkin lebih paham, bertanya kepada guru-guru yang bersangkutan. Bahwasanya di dalam babi ataupun anjing itu ada semacam daging atau apa gitu, yang mana kalau dimakan itu bisa menjadikan badan kita itu panas. Nggak tahu apa risetnya, saya nggak tahu saya itu. Intinya saya pernah baca kayak gitu aja. Lebih jelasnya antum tanya ke guru apa berarti itu, biologi ataupun kesehatan, saya nggak paham itu. Nah, itu saya pernah baca kayak gitulah. Kenapa kok diharam? Karena ada kejelekan di dalam diri kita. Lah itu manfaat daripada fikih, mengetahui dalam diri kita mana itu baik, mana itu buruk. Kalau tidak ada ilmu fikih, saya yakin semua makanan pasti kita makan, semua pekerjaan pasti kita laksanakan. Tidak tahu mana itu yang haram, mana itu yang halal, mana itu yang baik, atau mana itu yang tidak baik. Dengan fikih kita bisa ma'rifatun nafs, kita bisa mengetahui malaha, sesuatu yang bermanfaat, wa ma'alaiha, dan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa qala bal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajil lil ajil. Setengah 6 ya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini yang kami dapat sampaikan. Selebihnya saya minta maaf kalau ada yang tidak siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.